Deasan. Ngaturang panganjali. Swastiastu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya, Ibu harapkan semua anak-anak hari ini sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akan melakukan presensi dulu kehadiran anak-anak di kelas. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, jadi hari ini tidak ada yang izin ya. Jadi Ibu presensi dulu. Karena sudah hadir hari ini, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasa kita akan melakukan tepuk tepuk awal ya. Silakan Fiandra pimpin untuk tepuk awalnya. Jadi Fiandra silakan berdiri. 4 konsentrasi. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Berarti anak-anak sudah siap belajar. Silakan persiapkan alat tulisnya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Buku sudah dipersiapkan? Sudah. Oke, jadi hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, jadi Ibu mengajak anak-anak dulu untuk mengingat materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, Galuh? Baik, jadi terima kasih atas waktunya. Di sini Galuh akan menyampaikan apa yang telah dipelajari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar terkait dengan Google Slide, yaitu membuat presentasi. Ya. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya ya. Jadi minggu lalu itu kita masih mencoba untuk menggunakan apa? Google Slide. Di kegiatan awal ini Ibu akan memberikan anak-anak persepsi dan motivasi terlebih dahulu. Jadi anak-anak, pernah nggak kalian itu merasa bingung saat mengerjakan soal yang sulit ataupun sering terlambat bangun pagi saat hari sekolah? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang pernah kira-kira terlambat bangun di pagi hari saat sekolah, jadi terlambat nyampe sekolah? Siapa yang pernah? Suta? Oke. Kira-kira kenapa Suta? Karena lupa menyetel alarm. Oke, menyetel alarmnya lupa. Ya, pernah nggak kalian juga bingung saat mengerjakan soal yang sulit? Pernah. Mata pelajaran apa kira-kira? Matematika. Oke, jadi di matematika mungkin kalian masih bingung dengan rumus-rumus dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jadi di sini kita perlu berpikir komputasional, ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa menyusun langkah-langkah yang teratur, ya. Kemudian untuk memecahkan masalah dan juga literasi digital. Ya, literasi digital di mana kalian bisa memilih informasi yang benar dan menggunakan teknologi dengan bijak. Ya, jadi kenapa kita belajar hari ini kita ke materi berpikir komputasional? Ya, jadi agar kalian bisa menyusun langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari sendiri. Ya, seperti contohnya tadi, terlambat bangun. Nah, itu pasti ada polanya kenapa anak-anak terlambat bangun. Entah itu tadi lupa menyetel alarm atau begadang ya. Jadi ada juga yang begadang. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya, Ibu akan memberikan asesmen awal ya. Di sini akan ada pertanyaan pemantik. Silakan diperhatikan pertanyaan pemantiknya. Jadi anak-anak Ibu minta nanti untuk menjawab pertanyaan pemantik ini di dalam sebuah sticky note. Nanti setelah mungkin beberapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya, nanti sticky note-nya silakan tempel di sini ya. Jadi pertanyaan pemantiknya di sini adalah, nah, yang pertama itu, ini kan biasa ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian pasti pernah membuat mie? Pernah nggak? Pernah. Ya, sering nggak?
Ya, jangan sering-seringnya karena apapun yang instan itu tidak baik, harus melalui proses. Ya. Kalau kalian membuat mie instan, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal sampai siap dimakan? Nah, coba itu. Kira-kira apa? Coba dituliskan di sticky note-nya. Ada 2 pertanyaan pemantik yang akan Ibu berikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, pernah nggak kamar kalian berantakan? Sering, ya pasti sering ini. Jadi kalau kamar kalian berantakan, itu gimana caranya kalian membereskan kamar tersebut biar cepat selesai, cepat bersih, cepat rapi, ya. Nah, itu gimana langkah-langkahnya? Silakan coba dituliskan di sticky note. Nanti akan Ibu tunjuk beberapa orang untuk menyampaikan jawaban kalian, ya. Silakan coba. Kira-kira ini kan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, nanti kalau yang sudah, silakan tempelkan dulu sticky note-nya ke depan. Ayo, silakan. Yang sudah hasilnya silakan tempelkan di sebelah sini, di tempat yang kosong. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini dari pertanyaan pemantik ini merupakan pemahaman awal kalian dulu. Kalian paham nggak apa yang akan kita pelajari berikutnya? Oke? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang belum? Ya, sudah? Oke. Ya, oke. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya. Anak-anak bisa membacanya? Bisa. Apa bacaannya? Murid mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma untuk menyusun instruksi logis. Oke, jadi ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan, ya. Hanya saja di coding kita masih belum sampai ke sini, ya. Jadi kemarin sebelumnya kalian sudah sempat mengetahui kalau prinsip berpikir komputasional itu terdiri dari berapa metode? 4. Atau terdiri dari 4 pilar. Yaitu yang pertama apa? Dekomposisi. Kemudian yang kedua? Pengenalan pola. Kemudian yang ketiga? Abstraksi. Dan yang keempat? Algoritma. Kepada anak-anak, nanti kalian bisa mengerjakan itu, kemudian nanti mempresentasikan, ya. Jadi selain kita menganalisis dari suatu studi kasus, anak-anak juga nanti akan mempresentasikan menggunakan alat presentasi digital yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi boleh menggunakan Google Slide, boleh juga menggunakan Canva, ya. Kita akan manfaatkan kecerdasan artifisial, salah satunya Canva tersebut, ya. Dan di asesmen akhir nanti anak-anak akan ada pertanyaan pilihan ganda yang Ibu berikan melalui Wayground, ya. Nanti anak-anak silakan nanti dibagikan HP-nya, kita akan menggunakan Wayground, ya. Oke, Ibu lanjut dulu. Ibu akan mengajak anak-anak untuk video pembelajaran yang hari ini. Computational thinking atau berpikir komputasional, adakah yang mengajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak yang benar. Oke, sampai di situ dulu. Ya. Jadi berpikir komputasional. Ada yang bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional kira-kira? Tika. Om Swastiastu.
Ya, ada yang mau berikan tambahan lain? Itu perkenalkan, nama saya Noviandini, nomor absen 16. Jadi dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Budi. Oke, jadi dekomposisi itu adalah proses pemecahan suatu masalah dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang terakhir, apa? Algoritma. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Yang algoritma. Ulan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nukula Diasari, nomor absen 20. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Jadi algoritma adalah caranya menyusun langkah-langkah yang logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, jadi algoritma, kalau algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini akan ada satu studi kasus yang akan anak-anak kerjakan nanti. Dibaca dulu. Oke. Ya, silakan dibaca dulu studi kasusnya itu seperti apa. Kamu adalah ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Udah pernah kan? Jadi panitia ulang tahun sekolah kan? Nah, kemudian acara itu akan diadakan minggu depan di sekolah. Tugasmu adalah memastikan acara tersebut berjalan lancar. Coba anak-anak pahami dulu kasusnya. Nah, kemudian nanti anak-anak mencoba untuk menuangkannya di dalam berpikir komputasional. Ya, coba dibaca dulu dengan baik. Kira-kira apa sih maksudnya studi kasus ini? Sudah ada gambaran nggak? Dari 4 metode itu kira-kira nanti bagaimana untuk dekomposisinya gimana? Pengenalan polanya bagaimana? Ya, coba diperhatikan dulu. Baca dan coba pahami inti dari permasalahan atau inti dari studi kasus tersebut. Sudah dibaca kira-kira? Sudah? Punya gambaran nggak kira-kira? Oke, kalau sudah kita bagi ke kelompok. Ya, silakan anak-anak duduk dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKM atau lembar kerja murid. Jadi di sini nanti kita akan mencoba membahas studi kasus tersebut. Anak-anak diskusi dulu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja murid untuk anak-anak semuanya. Jadi ini Ibu bagikan dulu. Ya. Ya, jadi Ibu jelaskan dulu sedikit untuk LK-nya biar anak-anak paham nanti apa yang akan dikerjakan. Jadi di sana sudah ada tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak di sana memahami dan menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu anak-anak siapkan presentasi singkatnya, ya. Jangan lama-lama, itu sedikit aja. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Google Slide. Gimana? Sudah? Kira-kira dekomposisinya apa? Salah satunya. Jadi kalau mau ada ketua panitia perayaan ulang tahun. Di sini kelompok 5. Kelompok 5. Oke, kalau tadi Ibu sudah keliling bertanya tentang dekomposisi, kalau di sini gimana untuk pengenalan polanya? Dari studi kasus itu kira-kira pengenalan polanya apa? Sana. Ya, coba pengenalan polanya apa kira-kira? Ya, coba disampaikan. Pengenalan pola. Kalau ChatGPT, algoritmanya coba. Ya. Oke, jadi kalau algoritma itu tadi LK-nya sudah? Ya, silakan buat untuk presentasinya ya.
Silakan dibuat untuk presentasinya. Oke, nanti kalau LK-nya sudah terisi semua, silakan lanjutkan dengan presentasinya ya. Silakan gunakan Canva boleh, gunakan Google Slide juga boleh ya. Mana? Pakai apa? Pakai Canva. Pakai Canva, oke. Jadi ini desainnya suka ungu ya. Jadi cari warnanya yang ungu. Oke. Ini peta konsepnya, mind mapnya. Oke, dari si peta konsep. Kemudian hasilnya di mana? Hasil dari LK-nya di mana? Silakan. Kalau sudah LK-nya sudah selesai, Canva-nya atau PPT-nya presentasinya diselesaikan, ya. Setelah ini anak-anak mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak dengan kelompoknya, ya. Silakan dipersiapkan nanti untuk presentasi digitalnya yang sudah selesai langsung dikirimkan ke WA group ya. Jadi kelompok lain nanti silakan perhatikan saat temannya presentasi dan berikan tanggapan, pertanyaan ataupun masukan ya untuk temannya yang nanti maju ke depan ya. Silakan bagi tugas dengan baik ya. Jadi biar tidak hanya 1-2 orang saja yang bekerja, tetapi yang lainnya tidak bekerja. Oke? Sambil menunggu Ibu mendownload beberapa hasil presentasi anak-anak yang sudah siap. Silakan kelompok chat GPT ke depan. Sudah? Siap? Silakan. Ngaturang pangendali. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi kasus yang atau studi kasus yang kita dapatkan kali ini itu adalah kamu adalah ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Acara akan diadakan minggu depan di sekolah. Tugasmu adalah memastikan acara berjalan lancar. Jadi setelah kami analisis dan kami diskusikan, kami mendapatkan hasil. Yang pertama itu akan dibacakan oleh Jasmine. Hal-hal penting yang harus difokuskan dan mengabaikan yang tidak perlu. Pertama, Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan ataupun masukan, boleh ya. Jadi tidak harus selalu bertanya, tetapi boleh anak-anak memberikan tanggapan terkait apa yang sudah dipresentasikan. Boleh memberi masukan terhadap apa yang sudah dipresentasikan. Silakan. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rika Pelita Dewi. Saya dari kelompok vlog. Ingin bertanya kepada kelompok chat GPT. Jadi, menurut kalian berlima, apa manfaat yang didapatkan jika kita Disampaikan oleh Bu Guru. Jadi kita bisa mengenali seharusnya pakaian ayah berada di tempatnya, pakaian ibu di tempatnya juga, dan pakaian lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu ada abstraksi. Nah, ini yang paling penting karena kita bisa mengutamakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu untuk menambahkan atau gimana ya? Mengabaikan. Atau kita Abaikan, ya. hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Nah, utamakan yang lebih penting. Om Santi, Santi, Santi. Ya, berikan tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Chat GPT. Oke, berikutnya. teman semuanya, Hai. siang. Baik, jadi di sini kami dari kelompok konten alias kelompok 5 akan presentasikan terkait lembar kerja murid yang telah kami kerjakan. Baik, tapi sebelum itu perkenalkan saya Yuan Jalan Rati Dewi nomor absen 22 dari lingkungan saya. Perkenalkan, nama saya Dulu Sumiati, nomor absen 15 dari lingkungan saya. Perkenalkan, nama saya Tika Kosa Ataksuma, nomor absen 4 dari lingkungan saya. Perkenalkan, nama saya Dening Obudiaratini, nomor absen 16 dari lingkungan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Fiandra Chandra Putra, nomor absen 3. Oke, silakan mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, jadi di sini perkenalkan, nama saya Putri Latika Sari, nomor absen 20. Jadi di sini saya akan bertanya, kira-kira apa
positif dan dampak negatifnya kita mempelajari tentang berpikir komputasional. Oke, baik, jadi di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Wulan. Nah, jadi kira-kira apa dampak positif dan dampak negatif dari mempelajari berpikir komputasional? Nah, untuk dampak positifnya tentunya kita dapat memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dengan 4 pilar yang telah ada di berpikir komputasional tersebut. Sedangkan dampak negatifnya, jika kita kurang memahami atau belum terlalu bisa untuk melaksanakannya atau melaksanakan berpikir komputasional ini, tentunya kita akan kebingungan atau mungkin kita juga akan, kalau bahasa Balinya, kecacungan dalam memecahkan masalah. Ya, jadi itulah mengapa pentingnya kita belajar berpikir komputasional sehingga kita paham bagaimana. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan para pesan. Om Santi. Ya, berikan aplaus buat rekan-rekannya. Oke, ya, jadi sudah semua kelompok jadi sudah memaparkan hasil dari analisisnya. Oke, jadi dari keseluruhan kelompok sudah memaparkan hasil analisis, kemudian sudah memberikan jawaban. Nah, di sini mungkin Ibu sedikit menambahkan, ya. Jadi kalau misalnya berpikir komputasional, berarti itu artinya anak-anak gimana tadi? Kalau berpikir komputasional tadi apa? Ya, jadi memecahkan masalah dengan lebih cepat dan efisien. Berpikir secara logis. Ya, oke. Dari studi kasus tadi, perayaan ulang tahun sekolah, ya. Jadi kalau dekomposisinya, rata-rata semua sudah memberikan jawaban yang baik, ya. Jadi diantaranya ada tadi yang Ibu lihat menentukan susunan acara, ya. Dekomposisi ini ya, masih di dekomposisi. Kemudian membagi tugas, membagi panitia sesuai dengan tugas. Ada bidang acara, bidang dokumentasi, perlengkapan dan lain-lain. Kemudian menyiapkan apa lagi? Perlengkapan, ada sound system, ada kursi, bahkan sampai panggung. Kemudian pastinya ada anggaran, ya. Jadi menentukan anggarannya. Kemudian ada latihan. Kan pastinya akan nanti ada hiburan dan lain sebagainya, ada latihan atau ada gladi bersih. Dan tentunya pelaksanaan acara, dan terakhir adalah evaluasi acara, ya. Jadi nanti evaluasi acara itu untuk nanti kedepannya kita mengadakan acara seperti itu lagi. Apa sih yang kurang? Apa yang perlu ditingkatkan? Oke, kemudian pengenalan polanya. Semua juga hampir sudah masuk ya untuk pengenalan polanya. Jadi kalau pengenalan pola itu apa yang dilakukan secara berulang-ulang di setiap kegiatan dengan cara yang sama. Contoh ya, dimulai atau selalu pasti sesuatu acara itu selalu diawali dengan pembukaan ataupun sambutan dari kepala sekolah, bahkan tamu undangan. Ibu rasa sudah memahami apa itu berpikir komputasional. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun anak-anak sudah berdampingan dengan kehidupan berpikir komputasional seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, oke. Jadi itu yang bisa dapat Ibu berikan hasil dari diskusi anak-anak. Dan beri tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang dari tadi sudah angkat tangan, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan. Ya, sebelum kita lanjut ke asesmen akhir, ya. Jadi di asesmen akhir ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuka Wayground. Ya, nama Wayground-nya silakan diisi dengan nama singkat aja. Suta, Ika gitu, Budiani, Sari, boleh. Oke? Oke. Aldi, naik, ayo. Soalnya hanya 5 aja ya. Oke, masih ada yang menjawab? Silakan. Berarti nilai tertinggi adalah Aldi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aldi.
performanya adalah 3.300. Kemudian yang berikutnya Galuh. Tepuk tangan dulu untuk Galuh. Dan yang ketiga siapa? Sari Ningsih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya. Kita akan menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Kira-kira anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Silakan, angkat tangan. Yang mampu menyimpulkan apa yang sudah anak-anak pelajari tadi. Ika? Baik, terima kasih atas waktu yang tadi diberikan kepada saya. Saya menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini yaitu pada berpikir komunikasional. Jadi dengan adanya belajar berpikir komunikasional membantu kita melatih logika, membagi masalah besar menjadi langkah yang kecil, dan menemukan solusi yang kreatif serta efisien, bukan hanya untuk komputer tapi juga untuk lintas individu. Oke, ulangi dulu buat temannya. Ya, jadi itu salah satu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Jadi di sini mungkin Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi dengan mempelajari coding kecerdasan artifisial melalui materi berpikir komputasional dan literasi digital, murid dapat belajar berpikir logis dan teratur, kemudian menggunakan teknologi dengan bijak ya. Selain itu, anak-anak juga bisa mengembangkan kreativitas untuk menciptakan solusi dan karya digital yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi dulu ya. Jadi refleksi, silakan anak-anak isi lembar refleksi yang sudah Ibu sediakan ya. Jadi lembar ini refleksi adalah refleksi diri kalian ya. Jadi refleksi dari kegiatan tadi. Kira-kira di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Silakan langsung diisinya. Ada nama, ada hari tanggal hari ini. Silakan diisi secara individu. Ya? Sudah? Sudah dapat? Ya, nggak apa-apa. Sudah? Ada yang belum dapat? Sudah? Oke. Sabar. Oke, sudah? Mana lagi? Sekalian lembar kerjanya, anak. Sekalian lembar kerja. Nah, jadi untuk di pertemuan berikutnya, kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Ya, jadi anak-anak nanti untuk persiapan di pertemuan berikutnya, silakan anak-anak coba cari informasi tentang konsep dari dasar kecerdasan artifisial. Ya, bisa dipahami, Nak? Bisa. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Tidak? Masih semangat? Oke, jadi sebelum kita akhiri, tadi kita sudah mengawali dengan tepuk awal, sekarang kita akhiri dengan tepuk akhir. Tadi siapa tepuk awalnya? Piandra. Berarti sekarang perempuannya siapa? Galuh, Ika, Galuh, Ika? Oke, Galuh, silakan. Ya. Walaupun hujan, kita harus tetap semangat. Oke, silakan. Tebak 1. Yes. Tebak 2. Oke. Tebak 3. Semangat. Tebak 4. Siap rehat. Tebak 5. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan doa dan para mesanti. Silakan. Pedesan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Oh,
Santi, Santi, Om. Berdoa selesai. Ngaturang Brahma Santi. Om Santi 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 Om.